Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya siswa pagi ini, Baik, sehat semua? Baik Pak, baik Bu. ini Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangat ya sekali ya. Hari ini kelihatannya pada ceria semua. Semangat Pak. Posisi duduknya sudah sesuai semua? Sudah ada Ya, semua? Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran, dipimpin oleh ketua kelas Rikul Ula. Silakan. Baik, mari teman-teman kita awali pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semuanya hadir semua? Apa ada yang tidak hadir? Zaki Pak, Ya, Pak. Zaki bolos lagi. Oh, Zaki bolosan itu ya, kemana dia itu? Tadi malam begadang main bola Pak. Nah, kita mulai saja pelajaran selanjutnya. Sebelumnya kami tanya dulu, pelajaran kemarin sebelumnya materinya apa ya? Wali Songo Songo Pak. Pak. Oh iya, bagus. Nah, kita mulai saja. Selanjutnya materi sekarang adalah masuknya agama Islam di Indonesia dengan subtema masuknya agama Islam di Indonesia dengan subtema proses masuk dan jalur penyebaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggali informasi dari berbagai sumber, itu para siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bukti masuknya Islam di Nusantara atau Indonesia pada abad ke-7, ke-11, 13, dan ke-15. Bisa mengklasifikasinya juga, mengklasifikasi bukti masuknya Islam pada abad-abad tersebut, menganalisis juga menjelaskan bukti masuknya Islam. Kemudian masuk langsung saja ke materi. Sebelumnya kami tanya dulu, Bapak akan menayangkan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ini adalah gambar. Mana Pak? Gambar makamnya Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun. Tepat sekali, pintar sekali. Proses masuk dan jalur penyebaran Islam di Indonesia itu ada 4 pendapat, paling tidak ada 4 pendapat. Pendapat pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kemudian pendapat kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Kemudian pendapat ketiga, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian pendapat keempat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Ini dicari bukti-buktinya. Menurut catatan sejarah di Cina, dinasti Tang pada tahun 674 berencana menyerang kerajaan Boling yang dipimpin oleh Ratu Sima. Pendapat kedua yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 ini dibuktikan dengan ditemukannya makam yang tadi gambarnya ditampilkan, yaitu makamnya Fatimah binti Maimun di daerah Leran di Gresik. Di situ makam itu misalnya tertulis tahun 1082, berarti abad ke-11. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang mana? Buktinya yaitu catatan perjalanan dari seorang pengembara, yaitu Marco Polo. Pendapat keempat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan catatan dari Mak Buan, seorang musafir Cina. Seorang musafir Cina Islam memberitakan bahwa pada abad ke-15 Masehi sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Kita masuk ke diskusi saja. Diskusi Ya. Sudah itu semua ya. Diskusi untuk kelompok pertama itu anggotanya Mas Thoriqul Ula, Siapa? Mbak Muthoharoh, dan Mbak Susi. Kelompok 2 itu Mbak Erlin
Mbak Istawiyah, dan Mbak Ana. Silakan diskusi pertama, tugas presentasi Islam masuk Indonesia pada abad ke-13. Silakan disampaikan oleh kelompok pertama. Oke Pak, kelompok pertama saya. Ya, Saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Tadi Ya, saya diskusi silakan. dengan Muthaharah dan Susi Utami. Nah, Ya. hasil presentasinya adalah yang pertama, pendapat pertama Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan satu, catatan sejarah kerajaan Cina. Menurut catatan sejarah di Cina, dinasti Tang pada tahun 674 Masehi yang berencana menyerang kerajaan Holing yang dipimpin oleh Ratu Sima. Namun, penyerangan ini mendapatkan perlawanan yang sengit oleh tentara kerajaan Holing hingga akhirnya pasukan dari dinasti Tang ini mengalami kekalahan. Ya, terima kasih pada Torikul Ula. Barangkali dari kelompok 2, Mbak Erlin, Mbak Istawiyah, Mbak Ana mau bertanya, mau menanggapi, silakan. Wah, Ya Pak. ya, Untuk pertanyaan kelompok 1, itu yang dimaksud dengan orientasi itu apa ya? Siapa ya? Oh, saya jawab, Pak. ya, silakan. Orientasi itu adalah orang-orang atau tentara Cina yang berasal dari keturunan Arab dan memeluk agama Islam. Oh, Itu Mbak Is, tahu ya? Ya, terima Bagaimana, kasih Mbak Mbak Is? Susi. Oh ya, tepat sekali, bagus sekali ini, ternyata banyak respon juga. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang berpindah ke kelompok 2, mau mempresentasikan hasil diskusinya, bukti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Silakan Mbak Istawiyah mempresentasikan atau yang mewakili. Ya, terima kasih Pak. Ini dari kelompok saya itu berdiskusi tentang Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti yang mendukung pendapat ini yaitu satu, catatan perjalanan Marco Polo. Rombongan kapal yang dipimpin oleh Marco Polo sempat singgah di sebuah kerajaan yang ada di Indonesia pada tahun 1293 Masehi untuk mencari perbekalan perjalanan. Begitu Pak, itu dari presentasi dari kelompok saya. Terima kasih, bagus sekali. Hikmah dari mempelajari masuknya Islam di Indonesia itu, kalau itu banyak sekali. Kami itu beberapa saja ya. Tokoh-tokoh hikmah yang pertama, tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang tangguh dan seseorang yang bekerja keras. Kemudian hikmah yang kedua, Islam itu mengajarkan kedamaian dan sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hikmah ketiga, meningkatkan semangat untuk mempelajari Islam sebagai bekal di hari kemudian. Kemudian hikmah keempat, kita diharapkan menghargai jasa para ulama yang telah menyebarkan Islam. Kemudian hikmah selanjutnya, sebagai suri tauladan yang patut untuk dijadikan panutan oleh generasi penerus. Tutup dengan doa oleh ketua kelas. Silakan Mas Torik. Baik. Mari teman-teman, kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini dengan membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oh iya, jangan lupa ya, untuk minggu depan pertemuan yang akan datang, materinya adalah kerajaan Islam di Indonesia. Untuk sebelumnya silakan dipelajari dulu. Itu saja dari Bapak. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.